Bismillah teman-teman, mari kita lanjut ya ngaji filsafat lagi. Malam hari ini kita masih ada di tema gaya hidup. Malam hari ini kita sedikit akan membahas tema minimalisme. Ini mungkin tema yang populer belakangan ini. Nyambung juga dengan tema stoikisme dan tema-tema senada yang belakangan rame sekali. Nah, kita bahas sedikit-sedikit ya malam hari ini. Sebenarnya tema malam hari ini nyambung dengan tema minggu depan. Kalau minggu depan itu asketisme. Bagi saya asketisme itu ya semacam minimalisme dari tradisi agama-agama, dari tradisi religius. Makanya malam hari ini kita masih belum membahas minimalisme perspektif agama ya. Kita masih di minimalisme secara umum saja. Makanya nanti mungkin ada tokoh-tokoh yang saya bawa ya masih belum ke tokoh-tokoh agama. Karena kadang-kadang kan ada yang bilang, wow ini Pak Faiz tokoh barat terus yang dikutip. Yo gantian lah, kadang-kadang yo Islam, kadang yo barat, kadang ya Jawa, kadang ya Nusantara dan lain sebagainya. Baik. Bismillah, nawaitu ya. Niatnya ditata, paham ndak paham didengarkan saja. Syukur-syukur bisa setengah-setengah ngantuk. Alhamdulillah, karena katanya orang psikologi itu kalau gelombang otaknya turun sedikit itu malah lebih mudah masuk. Setengah-setengah ngantuk itu lebih mudah masuk. Makanya orang dihipnotis itu kan biasanya agak dibuat tidur, dibuat tidak sadar terus dimasuki informasi. Nah, kalian boleh ngantuk, tidak masalah. Tidak usah mati-matian melawan rasa ngantukmu, tidak apa-apa. Mengantuk itu nikmat. Hari ini banyak orang yang tidak bisa tidur, insomnia. Justru bisa tidur itu alhamdulillah. Makanya saya bersyukur kalau ada teman-teman yang bilang, Pak, saya dengerin ngajinya Pak Faiz itu buat pengantar tidur, cepat ngantuk. Wah, itu saya, pahalaku besar berarti. Karena sekarang banyak orang susah tidur. Alhamdulillah kalau bisa tidur itu luar biasa. Biasanya kalau di sini ngantuk terus pulang kan tidak jadi ngantuk. Itu sudah tabiat kayak kalian khutbah Jumat itu loh. Gitu ngantuk selesai Jumatan tidak ngantuk lagi. Nah, itu mungkin hubungannya dengan gelombang otak tadi. Ketika otakmu siap menerima kamu malah ngantuk. Baik, bismillah. Hari ini banyak buku-buku yang membahas minimalisme dan diterjemah dalam bahasa Indonesia. Yang terkenal sekali ya tradisi minimalis itu hari ini biasanya diasosiasikan dengan gaya hidup yang banyak diambil orang-orang Jepang. Tapi nanti kita lihat ya filosofinya. Jadi mungkin saya tidak banyak bahas teknis detailnya bagaimana menata ruang tamu, ruang tidur dan lain sebagainya. Tapi kita bahas sisi-sisi filosofisnya. Bagaimana sih filosofi minimalisme itu? Kenapa kok kita perlu mempertimbangkan gaya hidup minimalis ini? Kenapa kok tidak hedon saja atau heroisme saja? Kenapa kok harus minimalis? Baik, bismillah. Ini kita awali dari definisi ya. Kalau definisi ini saya ambil dari dua buku. Yang pertama Joshua Becker, yang kedua Fumio Sasaki. Yang pertama dari buku Becoming Minimalist, dia mendefinisikan minimalis adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kita bahagia
dan menghilangkan segala yang memalingkan kita dari hal tersebut. Jadi gaya hidup minimalis itu fokus pada yang hakiki membuat kita bahagia. Menghindar dari yang mendistraksi kita. Yang tidak penting. Baik itu pikiran, baik itu barang, apapun itu yang sekiranya tidak terlalu relate dengan hakikat hidup kita yang kita anggap membahagiakan, ya kita singkirkan. Nah, nanti hakikatnya itu. Kita ini kan hari ini banyak sekali, rame sekali hidup kita. Ada banyak sekali hal, ada banyak sekali distraksi yang memalingkan kita, yang membuat kita lupa hal-hal yang penting. Boleh dicek sekali-sekali. Sering saya sarankan, ayo teman-teman coba cek ya WA-mu hari ini. Di grup-grupmu lah terutama. Coba dicek berapa persen percakapan serius, produktif, berapa persen yang iseng saja. Berapa persen yang isinya cuma meme-meme, isinya cuma emoticon tidak jelas itu. Kadang panjang sekali kan di grup WA itu isinya emoticon. Kalau dihapus denda, nanti bawahnya denda juga tidak apa-apa asal bahagia. Nanti bawahnya lagi panjang sekali, sering sekali kita gitu. Dan itu bisa tiap hari kita begitu. Nah, ini salah satu contoh saja betapa dalam hidup kita ini sering sekali waktu terbuang atau kita fokus pada sesuatu yang ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi energi kita, tenaga kita, biaya kita terserap ke situ. Oke, maka kata Joshua Becker tadi, minimalis itu fokus pada yang hakiki membahagiakan dan meninggalkan yang memalingkan kita jauh dari hal tersebut. Nah, nanti ada definisi dari Fumio Sasaki. Kalau ini lebih praktis definisinya. Minimalisme adalah gaya hidup yang berarti kita mengurangi barang yang kita miliki sampai pada tingkat paling minimum dan memberi kita kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Jadi biasanya kan yang tadi mendistraksi kita itu menghabiskan energi, tenaga, biaya, itu kan banyak barang-barang di sekeliling kita yang tidak penting. Ya karena kita miliki, akhirnya ya mau tidak mau harus kita urusi. Nah, dari situ terus waktu kita banyak tersita, tenaga kita banyak tersita, energi kita banyak tersita. Gaya hidup minimalis itu mengurangi itu semua. Jadi setelah ini teman-teman boleh kalau pulang ke kos-kosan terus kamu nilai ya barangmu di kamarmu itu ada berapa, penting enggak yang ada di kamarmu itu semua. Jadi misalnya ada buku, ada apalah di sana, kadang-kadang ada gelas, ada piring campur jadi satu, kemudian ada baju, ada semuanya kan banyak sekali barang di kamarmu itu. Coba kamu nilai satu-satu. Ini penting, ini pas jumlahnya atau berlebih, ini ada gunanya atau mending dibuang saja. Gunanya apa? Misalnya kalian punya baju di lemarimu ada berapa? Biasanya yang putri-putri, bajunya kan banyaknya luar biasa. Merasa bajunya kurang misalnya terus beli. Nanti beli, ternyata jilbabnya warnanya tidak cocok, terus beli jilbab. Dalemannya tidak cocok lagi, terus beli daleman. Terus dan nambah terus. Apalagi kalau ada flash sale itu ya. Kadang kamu tidak butuh, terus jadi seolah-olah butuh. Akhirnya numpuk semua di kamarmu. Karena memiliki, akhirnya kan habis energi untuk ngomong barang-barang yang kamu miliki. Nah, tiap hari repot dengan nyuci, nyetrika, membersihkan, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh betapa hidup kita ini banyak berlebih tidak efektif. Disinilah muncul pandangan gaya hidup minimalis.
Jadi seorang minimalis itu orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi dirinya. Dan yang penting itu yang dipertahankan. Yang tidak penting, tidak eman-eman dilepaskan. Kadang-kadang kita itu kan emosional. Barang sudah tidak bisa dipakai. Cuma Pak ini sejarahnya luar biasa loh Pak. Ya wis. Ini ada kenangannya loh Pak. Ya akhirnya ya numpuk semua. Ya apa sih? Wong memang itu semula milik kita. Mana ada barang yang tidak ada kenangannya? Semua ada kenangannya. Oh ini piring ini Pak. Dulu saya pakai di pondok zaman saya. Ya wis. Jadi emosi kita sering main di situ. Akhirnya ya banyak barang tidak berguna. Wongnya kamu tidak pakai. Nah, seorang minimalis itu ngerti. Ini penting, saya pertahankan. Oh kalau itu tidak penting, saya buang. Sederhananya itu. Baik, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi definisinya ini ya. Kalau kalian pengen jadi minimalis, intinya tahu mana yang penting dan harus dipertahankan dalam hidup ini dan mana yang dilepaskan saja. Hakikatnya di situ nanti.